warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi. Di sini saya adalah mahasiswa dari program studi profesi apoteker dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang yang sedang ber-PKPA atau yang berpraktek di UKOT Herbalindo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang corrective action and preventive action atau yang biasa kita kenal dengan istilah CAPA. Di sini untuk biodata saya dengan nama lengkap Rahmadi, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 14 Februari 2001, untuk riwayat pendidikan S1 di Universitas Sari Mulia Banjarmasin pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Lalu dilanjutkan program profesi apotekernya di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang pada tahun 2024 sampai dengan sekarang. Lalu kita masuk untuk definisi sendiri. Menurut Perbepom nomor 25 tahun 2021 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik, di situ tertera bahwa untuk corrective action sendiri adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi lain yang tidak diinginkan. Untuk preventive action sendiri adalah tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian atau potensi situasi yang tidak diinginkan. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya ya teman-teman. CAPA sendiri dibuat jika adanya proses penyimpangan pada saat operasional dan juga adanya temuan saat audit internal atau inspeksi diri, dan adanya temuan audit dari pihak eksternal seperti penyidikan Badan POM, dan adanya keluhan atau komplain dari pelanggan. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Apa sih persyaratan CAPA itu? CAPA sendiri harus dapat mengatasi ketidaksesuaian sampai dengan akar masalah. Dan CAPA sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Perbepom atau peraturan pemerintah lainnya. Dan juga CAPA harus dapat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya pada industri kita. Lalu kita masuk untuk langkah-langkah penyusunan CAPA sendiri. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalah dan juga kita evaluasi masalah dan menginvestigasi. Setelah itu kita dapat menentukan dengan menganalisis masalah tersebut dan kita dapat merencanakan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu kita dapat mengimplementasikan rencana yang telah kita buat. Setelah itu kita menindaklanjuti rencana yang telah diimplementasikan. Masuk ke poin pertama, yaitu identifikasi masalah. Menurut Kameswara 2023 tentang perumusan korektif dan preventive action untuk meminimalkan cacat pada raw material industri farmasi. Di sini untuk identifikasi masalah kita dapat mempelajari data-data informasi yang tersedia. Lalu kita dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk masalah tersebut. Lalu setelah itu kita dapat melihat penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu evaluasi. Untuk evaluasi sendiri, kita dapat menentukan besar atau dampak masalah yang kita alami. Lalu kita dapat mengklasifikasikan tingkat keseriusan masalah dan kita dapat mempelajari atau dari perkembangan masa atau tren. Lalu pada poin yang ketiga, yaitu investigasi. Di sini kita dapat menentukan sebab terjadinya masalah. Lalu pada poin keempat, analisa masalah. Analisa akar penyebab masalah, kita dapat menggunakan metode mengapa sebanyak 5 kali atau 5 why. Penggunaan
why sampai batas wewenang pelaku usaha. Jika jawaban why sudah di luar wewenang, maka berhenti, dan why terakhir yang masih dalam batas kewenangan, maka itulah akar penyebab masalah. Yang kelima adalah rencana tindakan. Untuk rencana tindakan sendiri, kita dapat menentukan metode yang terbaik. Setelah itu, kita menetapkan nih pekerjaan atau dengan penanggung jawab atau pelaksana secara jelas dan menentukan batas waktu pelaksanaan. Setelah itu, setelah kita menentukan rencana tindakan, kita dapat masuk ke poin ke-6, yaitu implementasi. Kita dapat mengimplementasikan rencana yang telah kita buat, serta mendokumentasikan dan kita komunikasikan terhadap pihak-pihak yang terkait. Lalu kita masuk ke poin yang ke-7, yaitu tindakan lanjut, yaitu kita harus dapat menjamin masalah itu sudah teratasi. Lalu kita dapat menjamin masalah tersebut tidak terulang kembali, dan kita dapat menilai efektivitas dari tindakan yang telah dijalankan. Setelah itu kita dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami perubahan yang telah dijalankan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin klasifikasi penyimpangan. Di sini menurut Anissa 2024 tentang cara pembuatan obat yang baik, metode corrective and preventive action pada produksi farmasi sediaan padat. Untuk penyimpangan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kritikal. Kritikal sendiri adalah penyimpangan yang berpotensi membahayakan kesehatan, melanggar regulasi yang berlaku, baik terhadap regulasi produksi maupun pemasaran. Setelah itu, yang kedua adalah penyimpangan major. Penyimpangan major sendiri adalah penyimpangan yang berpotensi memiliki dampak terhadap kualitas produk akhir. Setelah itu, ada penyimpangan minor. Penyimpangan minor sendiri adalah penyimpangan yang terjadi pada prosedur yang ada, yang telah ditetapkan oleh industri. Baik, kita masuk ke format CAPA. Di sini saya ambil dari Perbepom nomor 07 tahun 2019 tentang cara pembuatan obat yang baik terhadap fasilitas pembuatan obat impor. Di sini untuk format CAPA sendiri terdiri dari poin yang pertama sehubungan dengan hasil pemeriksaan, yaitu Badan POM setempat, lalu ada tanggal pemeriksaan dan nama sarana yang diperiksa. Pada poin pertama ada temuan dan observasi, diisi dengan temuan hasil pemeriksaan oleh Badan POM di daerah setempat. Lalu setelah itu ada analisis akar penyebab masalah, diisi akar penyebab terjadinya ketidaksesuaian dengan persyaratan, lalu kita dapat menentukan dampak-dampak yang terjadi. Setelah itu kita dapat menentukan perbaikan, diisi dengan rencana tindakan, perbaikan dan pencegahan. Lalu kita dapat menentukan batas waktu penyelesaian masalah tersebut nih. Setelah itu pada kolom selanjutnya ada PIC, diisi dengan personal yang bertanggung jawab. Lalu setelah ada namanya bukti perbaikan. Di sini kita dapat melampirkan nih berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbaikan masalah tersebut. Kita masuk ke contoh CAPA dengan tingkat penyimpangan major. Di sini ditemukan adanya temuan kemiripan terhadap tumbuhan yang digunakan, yaitu daun sirih biasa dan juga daun sirih Cina. Setelah dianalisis, penyebab masalahnya yaitu teori yang terbatas dalam identifikasi tanaman tersebut dengan dampak pada jaminan mutu produk. Setelah itu kita dapat menentukan tindakan perbaikan, yaitu bahan baku yang susah dianalisisnya hendaknya diganti dengan bahan baku yang mudah untuk dianalisis sehingga dapat menjamin jaminan mutu produk. Setelah itu kita dapat menentukan batas waktu penyelesaian masalahnya dan kita isi untuk PIC atau penanggung jawab. Karena ini merupakan masalah rancangan formulasi, maka yang bertanggung jawab adalah apoteker penanggung jawab.
Setelah itu kita dapat menentukan bukti perbaikan. Bukti perbaikan di sini dapat berupa dokumen rancangan formulasi yang telah diperbaiki atau yang telah direvisi. Dengan ditandatangani, format capanya yaitu ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan diisi dengan tanggal dan tempat pengesahan. Lalu di sini kita masuk ke tingkat penyimpangan, contoh tingkat penyimpangan minor. Di sini ditemukan temuan dan observasi adanya program izin karyawan. Di sini mungkin karyawannya tidak memahami atau belum memahami secara detail tentang protap dari izin karyawan yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut. Sehingga dapat kita klasifikasikan tingkat penyimpangannya adalah minor. Analisis atau akar penyebab masalah kita dapat menyantumkan bahwa karyawan belum memahami aspek izin sehingga berdampak pada pelaksanaan aspek SOP izin yang tidak sesuai dengan CPOTB. Lalu kita dapat menentukan perbaikannya, yaitu melakukan pelatihan aspek izin kepada karyawan. Setelah itu kita dapat menentukan batas waktu penyelesaian dan sebagai PIC diisi oleh apoteker penanggung jawab. Setelah itu kita dapat melampirkan bukti-bukti perbaikan berupa form checklist izin ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab industri dan dilampirkan tanggal saat pengesahan tanda tangan tersebut. Lalu kita masuk ke contoh tingkat penyimpanan kritikal. Dengan temuan dan observasi ditemukan adanya cemaran mikroba pada produk akhir. Setelah itu kita dapat mengklasifikasikan tingkat penyimpangan dari temuan dan observasi atau analisis penyebab masalahnya, yaitu kritikal. Setelah itu untuk kolom analisis akar penyebab masalahnya, terjadinya kesalahan saat proses produksi seperti proses pengeringan sehingga terjadinya kelembapan, sehingga dapat memunculkan pertumbuhan mikroba pada produk. Setelah itu, untuk dampaknya kita dapat isi hal ini berpotensi membahayakan kesehatan, serta perbaikannya kita dapat melakukan inspeksi internal terhadap alur produksi dan menentukan batas waktu penyelesaian dengan PIC yaitu apoteker penanggung jawab, serta melampirkan bukti-bukti dokumen uji seperti bukti dokumen uji cemaran mikroba yang telah dites oleh laboratorium yang telah disahkan oleh Badan POM dengan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab serta dilampirkan tanggal pengesahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.